kita buat Tuhan kita. Amin. Haleluya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia akan mencurahkan berkat yang melimpah buat kita semua. Haleluya. Tepuk tangan ya buat Tuhan kita. Haleluya. Kita memiliki Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kedahsyatan-Mu melingkupi kami semua Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Terima kasih ya Abah. Anugerah yang terindah hanya Yesus Tuhan. Harta yang luar biasa hanya Engkau Tuhan. Tidak ada yang lain di dunia ini. Lebih dari Engkau Tuhan yang ada dalam setiap kehidupan kami. Engkau mengetahui mimpi kami, Engkau tahu rencana-rencana kami, Engkau tahu apa yang kami harapkan. Kami bersyukur Tuhan memiliki Engkau sebagai anugerah yang terindah bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Korabaya syakata parabaya suku. Orabaya syakata bayaku.
terus berharap akan Engkau Tuhan, menaruh Engkau di depan kami. Kami menaruh hidup kami sepenuhnya di dalam tangan-Mu Tuhan. Oh kaya sangat apa ya sangat apa ya sih. Dan kami mau terus menantikan Engkau ya Bapa, karena kami tahu orang yang menantikan Engkau akan mendapat kekuatan baru. Dan kami percaya Tuhan, pertolongan kami hanya di dalam Engkau yang menjadikan langit dan bumi. Oh kia sangat apa ya sakat apa ya se. Rencana-Mu lebih besar dari setiap kehidupan kami, dari rencana-rencana kami. Engkau menuntun langkah kami, Engkau mengurapi kami, bahkan Engkau Bapa sanggup memberikan kelimpahan kepada kami. Koya sangat apa ya sanaraya se. Kami tidak tahu keadaan ke depan Tuhan. Yang kami tahu hanya Yesus yang ada di depan kami, yang sanggup menolong kami. Dan kami mau berserah kepada-Mu ya Bapa. Kami percaya Engkau akan membawa kami lebih tinggi lagi, terbang bersama-Mu ya Bapa. Syakanarapaya koya sangalapaya koya sanganaka koshikinara taratana koko beshila. Oh thank you Lord. Terima kasih. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu hanya di tempat mahati, ku mengangkat
mengangkat kami terbang bagai Raja Wali. Kami berlari tidak menjadi lesu, kami berjalan tidak menjadi lelah. Terima kasih Tuhan, Kau ada di tengah-tengah kami. Ajari kami, ubahkan kami, koreksi kami, pulihkan kami, sembuhkan kami. Berkati kami. Dalam nama Yesus semua yang diberkati berkata amin. Silakan duduk kembali. Shalom saudara. Apa kabar saudara hari-hari ini? Sangat luar biasa. Terima kasih buat worship team. Kami selalu diberkati dengan pelayanan mereka. Puji Tuhan, saya selalu merasakan hadirat Tuhan. Saudara, ini adalah materi yang cukup berat dan padat. Kalau saya khotbahkan 3 kali saja panjang, ya. Tapi saya gabung dalam 1 kali, jadi saudara harus perhatikan sungguh-sungguh. Ya, ini termasuk ada bagian ini doktrin, ya, dan ini ada bagian pengajaran. Seperti yang saya janjikan minggu yang lalu dan saya cerita kepada saudara apa yang melatar belakangi saya menyampaikan pesan ini adalah dalam tahun ini saya mimpi 2 kali dan mimpinya itu sama dan mimpinya itu ada di Alkitab, di Wahyu pasal 6. Pertama kali di sekitar bulan Februari atau bulan Mei, seingat saya. Mimpi saya sedang naik mobil, entah saya nyetir, entah enggak. Tetapi sampai di jembatan Janti, yang jembatan layang, di bawahnya saya jalan di bawah. Tiba-tiba bumi itu goyang, jadi goyangnya gini, gelek. Tapi di dalam mimpi itu saya tahu kalau bukan gempa, cuman gelek. Kayak digoyang tapi ada di posisinya. Lalu saya lihat ke langit, saya lihat 2 ekor kuda. Salah satunya itu warnanya marun, merah tapi merah bata merah, agak gelap ya. Lalu saya teriak kuda, kuda, kuda. Terus saya sepertinya telepon keluarga saya di Klaten. Itu selesai, sampai di situ saya nggak begitu memperhatikan. Lalu tanggal 14 kemarin,
Itu sudah 15, karena itu sudah jam 2 subuh saya terbangun dengan mimpi yang sama. Saya berdiri depan pintu, kemudian saya tiba-tiba merasakan bumi goncang lagi. Seperti digelak. Kemudian saya lihat langit gelap, bukan gelap seperti malam. Tetapi lebih dari mendung. Lalu saya lihat semua orang keluar di pintu-pintu rumah mereka dan mengamati, dan mereka sama seperti saya katakan ngeri. Lalu saya lihat di pegunungan kuda lagi 3 ekor. Kali ini 3 ekor. Yang kemarin 2 ekor, 3 ekor. Dan 2 agak terpisah tenang, tapi yang satu itu warnanya lebih tua dari abu-abu. Lebih tua dari abu-abu, jadi sedikit agak mau kegelap. Dan kuda yang saya sebut berwarna lebih dari abu-abu ini seperti gelisah dan meringkik, kayak seperti pengen lari. Lalu saya terbangun jam 2, jam 4 saya pergi ke menara doa, saya ambil Alkitab saya buka di Wahyu pasal 6, saudara bisa buka Wahyu saudara, dan saya menemukan bahwa kuda hitam. Kemudian saya baca di situ, nanti saya akan taruh ayatnya, dan saudara bisa lihat ini adalah satu kondisi, satu keadaan di mana terjadi krisis yang berat, bahkan kelaparan, cenderung kelaparan, karena di sana disebutkan secupak gandum sedinar harganya. Ya, sedinar, secupak itu ada yang menafsirkan 1 liter, ada juga yang mengatakan ya secupak seperti kaleng susu ya. Sedinar itu upah pekerja buruh Romawi pada waktu itu. Jadi saudara bayangkan kerja 1 hari UMR hanya bisa beli katakanlah nasi, beras seliter saja. Padahal kita itu kebutuhannya banyak. Nah, kita tidak memperdebatkan soal terjadi atau tidak terjadi. Kalau terjadi pasti, karena ini Alkitab. Masalahnya cuman waktu. Dan sekali lagi kita tidak mempunyai hak untuk menentukan waktu, karena waktu Tuhan yang punya. Amin ya. Ya kalau saudara ngomong, wah ada pendeta luar biasa bilang tahun 2022 Tuhan datang, ngapusi, itu pasti demi konten ya, pasti demi konten YouTube-nya dia ya, bukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan yang tahu waktunya adalah Bapa ya. Jadi fokus kita adalah kejadiannya, peristiwanya itu pasti terjadi. Cuman waktunya tidak ada yang tahu. Nah, saya tadi kutip buku yang ditulis oleh seorang teolog Kristen namanya John F. Walford. Beliau adalah seorang teolog, beliau juga adalah seorang penulis, beliau juga adalah bagian dari wakil editor dari buku yang sangat terkenal yang berjudul The Bible Knowledge Commentary. Buku itu sebelum kita bisa belajar di internet seperti sekarang, itu adalah buku standar yang harus dipunyai seorang pendeta yang melayani. Ya, saya punya buku itu ada di kantor. Dan beliau itu adalah seorang dosen, rektor dari Seminari Teologi Dallas di Amerika Serikat, mengajar kurang lebih 50 tahun ya. Jadi kalau soal integritas dan kapasitas tidak diragukan ya. Nah, beliau mengatakan yang saya kutip di sini ya, bisa ditunjukkan yang bagian ini aja, bukunya aja. No. Apakah kita bisa lihat yang ya, oke, kalau kelihatan apa yang tadi kalian kasih keterangannya itu dibesar dikit. Tadi yang saya nggak minta tapi engkau melakukannya di tulisan besar. Oke, pinter sekali ya. Oke. Barangkali pendekatan yang terbaik ialah pandangan bahwa ketujuh meterai itu adalah 7 peristiwa utama atau kurun waktu di mana meterai yang ketujuh itu datang, serangkaian peristiwa digambarkan dan selanjutnya. Ya, jadi yang saya cerita tentang mimpi saya itu adalah di Wahyu pasal 6 tentang meterai itu ya, di mana saya melihat kuda yang ketiga itu ya. Waktu saya lihat 2 ekor kuda itu waktu saya mimpi saya di Jogja, dan ini yang ketiga. Nah, pertanyaannya waktu saya share di YouTube, apakah sudah terjadi, sedang terjadi, akan terjadi? Nah, banyak di antara saudara teman-teman saya memberi komentar sedang terjadi, banyak yang sedang terjadi. Tapi fokuslah di kata terjadi, katakan terjadi. Karena Alkitab pasti terjadi. Nah, perkara sudah atau belum atau sedang, saudara perhatikan kronologis peristiwa akhir zaman. Ya, saudara, yang saya sampaikan ini adalah suatu pandangan teologis yang dianut sebagian besar gereja-gereja dengan denominasi sangat besar yang ada di dunia, termasuk sidang jemaat Allah. Ya, peristiwa-peristiwa. Nah, meterai itu ada di sini. No, yang tadi saja sayang. Ya, oke. Meterainya tuh ada di situ. Bisa lihat warna lampu merah itu. Nah, nih. Nah,
Meterai itu peristiwa-peristiwa utama yang terjadi menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Ada di sini saudara. Nah, di antara ini lah ada garis 2 yang miring itu. Nah saudara, di posisi itu orang Kristen kebanyakan termasuk sidang jemaat Allah percaya bahwa gereja akan terangkat di momen ini. Kalau begitu pertanyaan saya, kita ada di mana? Sangat mungkin di peristiwa-peristiwa besar di mana meterai dibuka dan terjadi ini, terjadi itu, terjadi ini, terjadi itu. Oke ya? Kalau kita ada di sini, berarti betapa dekatnya kita dengan peristiwa rapture. Katakan rapture. Lebih keras, rapture. Betapa dekatnya kita dengan peristiwa rapture. Itu artinya kita sudah harus berjaga-jaga. Sudah bukan waktunya bermain-main. Sebab kalau saudara tidak ikut di dalam rapture, pengangkatan gereja lalu saudara tertinggal. Kasihan sekali. Sungguh mengerikan hidup saudara. Tinggal di masa ketika orang percaya dan gereja diangkat. Itu sangat mengerikan. Itu saudara akan ikut mengalami yang 7 sangkakala ya. 7 cawan murka kemungkinan enggak. Ya. Kalau itu murka Allah. Jadi saudara jangan lupa bahwa satu hari hukuman akan datang juga. Finally atas dunia ini, atas kejahatan. Jadi sekali lagi, siap-siap. Katakan siap-siap. Kurang keras, siap-siap. Nah saya mengatakan pada saudara yang pertama siap-siap tentang kedatangan Tuhan, tentang rapture. Ya, karena kedatangan Tuhan, nanti kalau saudara lihat bagan itu masih di sana. Yang dimaksudkan dengan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua adalah peristiwa ketika Yesus turun dan kakinya berjejak di atas bukit Zaitun. Come on. Saudara mengantuk? Come on, bangun ya. Di atas bukit Zaitun, di mana bukit Zaitun itu akan terbelah menjadi 2. Itu yang dimaksudkan dengan kedatangan Yesus kali yang kedua. Ya, kedatangan Yesus kali yang kedua di bukit Zaitun itu dibedakan dengan rapture. Rapture itu Tuhan Yesus cuma nampak di awan-awan lalu gereja diangkat. Gereja bukan gedungnya tapi orang percaya. Berbahagialah kalau saudara terangkat. Kalau enggak malang benar. Dan saudara catat, saudara boleh rekam. Kalau saudara misalnya tidak terangkat, saudara ingat pesan saya. Nah, saudara pasti menyesal dan saya sudah menyampaikan kebenaran ini. Jadi pilihan ada di tangan saudara. Kita ada di sini. Nah, di situasi ini ya. Dan nanti setelah meterai yang ketiga yang kuda hitam itu, meterai keempat kuda hijau kuning, dan itu sudah baca sendiri ya. Itu lebih ngeri lagi, lebih ngeri. Begitu meterai yang ketujuh dibuka lalu terjadi 7 sangkakala. Itu juga peristiwa-peristiwa yang akan menandai bencana yang terjadi atas dunia ini ya. Tapi harapan saya, harapan saudara, kita sudah selesai di situ. Oke, kasih tepuk tangan untuk saudara. Kalau sudah selesai di situ, apa sih yang kita kejar di dunia ini ya? Nah, yang saya ingin kita persiapkan adalah siap-siap untuk situasi krisis. Oke? Halo. Amin. Siap, ready or not, Jesus is coming. Saudara mau siap mau enggak, terserah saudara, Tuhan pasti datang ya. Krisis itu real ya, itu bukan dongeng, bukan alat untuk menakut-nakuti orang, itu real saudara ya. Jadi waktu tepatnya tidak ada yang tahu. Yang pasti adalah sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Setuju bilang amin. Ya, waktu pastinya gak ada yang tahu sekali lagi. Tapi sebelum kedatangan kedua di atas bukit Zaitun itu. Ya, baca 1, 2, 3. 3 dengan suara keras. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur. Ya, saudara tahu bahwa ini ada penglihatan ya, dan saya menahan diri untuk tidak memberikan tafsiran. Saya mengatakan yang pasti-pasti aja ya. Saya tidak mau menafsirkan yang lain ya. Ada tafsiran mengatakan minyak dan anggur itu adalah tentang orang percaya. Oke lah, it's okay. Tapi semua itu kan penafsiran ya. Saya nggak menafsirkan. Tidak menafsirkan, saya hanya menunjukkan bahwa krisis itu pasti terjadi. Apakah sudah dimulai, dan sangat mungkin sudah dimulai, sedang terjadi menuju kepada satu kondisi intensitas yang semakin menggila di atas bumi ini. Di surga mah gak ada krisis, di bumi ini. Jadi saya ingin saudara dan saya bersiap-siap. Fokus kita adalah nubuat Alkitab pasti terjadi. Say yes?
Amin, itu aja. Pasti terjadi, pasti terjadi. Nah, baca kalimat ini sama-sama. 1, 2, 3. The best preparation for tomorrow is doing your best today. Artinya bahwa persiapan terbaik saudara untuk masa depan adalah lakukan yang terbaik hari ini. Katakan yang terbaik. Saya mau lakukan yang terbaik. Habis-habisan hari-hari ini. Amin. Ya, kalau kerja habis-habisan. Berupaya habis-habisan, ya. Kerja keras, berdoa keras, semuanya saudara lakukan, saudara all out dalam semua yang saudara kerjakan, ya. Betul, kalau saudara mau mempersiapkan masa depan terbaik, lakukan yang terbaik pada saat ini, ya. Baca sama-sama 1, 2, 3. Sedia payung sebelum hujan, jangan membeli payung di musim hujan karena mahal. Tapi rata-rata orang selalu membeli payung dan mantel di musim hujan. Betul enggak? Apakah itu saudara? Saya punya sedikitnya 3 mantol yang bolong-bolong, sobek-sobek. Tapi daripada saya membeli mantol atau yang baru, saya menjahit mantel-mantel yang sobek. Kenapa? Karena membeli mantel di musim hujan harganya lebih mahal. Kebanyakan kita ya, weslah pokoknya yang penting mengalir. Saudaraku, jangan jalani hidup model itu. Bilang sebelahnya, jangan mengalir, yang mengalir pohon kelapa, mengalir kotoran manusia. Saudara mau mengalir, saya enggak mengalir biar. Yang penting mengalir Bu Sarah, kalau masuk neraka ya apes, masuk surga ya bejo. Keliru saudara. Hidup itu saudara harus prepare, saudara harus effort, saudara harus usaha, saudara harus fight habis-habisan untuk hidup saudara. Bukan mengalir aja Bu Sarah, saya emang enggak begitu. Terserah saudara, bagi saya hidup harus diperjuangkan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Jadi jangan membeli payung di musim hujan karena mahal. Saudara harus berjaga-jaga selama masih ada kesempatan. Ya, baca lagi. 1, 2, 3. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya pada kedatangan hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah yang membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli, menjual, mereka menanam, membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api, hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikian halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan diri. Jadi semua akan berjalan biasa Pak. Susu masih dipanen, dijual ya. Bapak masih jualan minyak, orang masih jagong manten, masih menikahkan, masih boyongan manten, masih semua dilakukan, semuanya berjalan. Tiba-tiba Tuhan muncul di awan-awan. Lalu Alkitab mengatakan ada yang terangkat, ada yang tertinggal. 2 orang suami istri tidur, yang satu diambil, satunya carry. 2 orang kerja di ladang, satu diambil, satu diolok. Kok ngono? Ya, kalau saudara suami istri, satu sudah bertobat, satu belum bertobat ya. Yang tidak bertobat ditinggal, yang bertobat diangkat. Tinggal saudara dapat warisan, bajunya, katoknya ya. Yang jatuh saudara warisi itu. Semua akan diangkat. Makanya saya menyebut berbahagia yang sudah meninggal dunia di dalam Tuhan. Karena ini sudah tidak lagi menjadi pergumulannya. Kita semua masih beraktivitas, masih jualan, masih nanam, masih jagong manten, masih apa segala macam. Tapi tiba-tiba Tuhan muncul di awan. Selesai. Saudara tidak bisa, oh nanti anak cucuku mendoakan aku masuk surga. No way. Saudara, nasibmu ditentukan sampai batas waktu engkau selesai. Kalau saudara pergi ke surga karena doa anak cucu, bagaimana yang gak kawin, gak punya anak, gak punya cucu? Siapa yang doain betapa tidak adilnya? Oke? Amin? Jadi doa anak cucu saudara tidak akan memindahkan posisi saudara, ya. Tidak akan menentukan nasib saudara. Jadi sekali lagi, prepare diri saudara. Persiapan untuk krisis saya kasih supaya gampang diingat 3B, katakan 3B. B yang pertama, jangan bosan ya kalau saya taruh itu nomor 1. Apa hubungannya berdoa dengan krisis? Apa doa bisa menyelesaikan krisis? Tunggu saudara, tentu saja. Tentu saja bahwa doa itu
punya hubungan erat dengan bagaimana saudara bisa lolos, bisa survive, bisa bertahan di tengah-tengah krisis. Karena apa saudara? Karena itu berjaga-jagalah dan berdoalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Apa hubungannya berdoa dengan krisis? Apa ada hubungannya? Oh, ini luar biasa saudara. Berdoa, baca sama 3. Berdoa menempatkan Anda dalam hubungan yang benar dengan penguasa langit dan bumi. Say yes? Amin. Amin. Seorang yang berdoa akan terkoreksi hidupnya. Setuju? Kalau dia salah, kalau dia menyimpang bisa dikoreksi. Tapi kalau dia tidak punya kehidupan doa, dia sudah miring ke kiri ke kanan, gak ada yang tahu. Wong dia sendiri juga gak tahu. Ada jalan yang disangka orang lurus tetapi menuju maut. Kita tidak sempurna. Benar enggak? Kita jalan lempeng, kita bisa salah jalan Bapak. Tapi kalau Bapak memiliki kehidupan doa, maka doa itu akan menjaga Bapak Ibu. Sebab doa menghubungkan saudara dan saya dengan pencipta langit, bumi dan segala isinya. Say yes. Saya tanya saudara. Saudara dan saya mau memiliki semua isi bumi ini, tapi tidak peduli dengan pemilik. Namanya rampok, tahu enggak? Sudah ingin memiliki semua yang ada dalam dunia, mau punya uang, mau punya harta, mau punya rumah, mau punya semua yang ada dalam dunia ini, tanpa mempedulikan pemiliknya. Halu. Sekarang Bapak seorang pebisnis, Bapak jualannya apa? Minyak. Bapak bisa menjadi seorang distributor dari minyak goreng atau apa sajalah. Tanpa Bapak peduli dengan pabriknya, bisa enggak? Iya, Bapak paling bisa jual ngecer. Jualan bensin di depan, enggak usah penting dengan kepala menteri BUMN, enggak usah kamu berpikir tentang dia. Tapi seorang distributor, perlu enggak Pak? Perlu enggak Bapak tahu ownernya, pabriknya? Perlu enggak? Sangat perlu. Soalnya nggak bisa jaga hubungan dengan pabrik. Tapi kalau saudara akan melakukan segala upaya asal bisa bertemu dengan yang punya pabrik, saudara dapat harga murah, saudara dapat prioritas. Jadi tidak bisa saudara menjadi distributor tanpa saudara peduli dengan pabriknya. Sama, come on. Saudara nggak bisa menjadi seorang distributor, seorang yang mendistribusikan kasih dan kuasa Allah di tengah-tengah dunia ini tanpa ada relate dengan pemiliknya. Say yes. Jadi doa mempunyai hubungan urusannya dengan krisis. Baca ya 1, 2, 3. Sampai saat Anda tidak menginginkan apapun melebihi Yesus, maka semua yang lain akan datang sebagai tambahan dalam hidup Anda. Saudara mengerti maksud kalimat ini? Saya pernah membuat sebuah eksperimen dengan Tuhan. Saya duduk di menara doa dengan diam, lalu saya mulai mikir, kira-kira apa yang paling saya inginkan? Apa keinginan saya? Keinginan pribadi. Lalu saya mikir, apakah saya ingin buku saya terjual laris, bestseller, dan menjadi penulis terkenal? Ya, saya ingin. Ya. Apakah saya ingin YouTube saya berkembang sampai menghasilkan uang? Saya jawab sendiri, ya saya ingin. Supaya bisa nyah. Saudara tahu kalau saya duduk di dalam ruangan ini, maka saya akan melihat orang-orang dan saya berpikir seandainya saya bisa berbagi dengan dia bulan depan, minggu depan. Saya lihat orang dan selalu ada orang itu yang selalu saya berpikir apa yang bisa saya lakukan dengan mereka. Jadi harapan saya kalau YouTube saya berhasil dan menghasilkan uang, maka saya bisa nyah gitu. Lalu saya tanya lagi, apakah saya menginginkan rumah mewah? Ternyata enggak pengen. Saya pengen rumah kecil saja pada waktu saya sudah pensiun. Rumah yang minimalis, kecil tapi manis seperti saya. Di belakangnya ada kebun. Di belakang ada kebun durian, pisang, mangga, jeruk ya. Tapi rumah ya logikanya masuk toh. Kalau saya tua masa mau punya rumah besar. Bersihinnya susah ya Bu Lili ya. Kecil aja ya, kamar cukup berdua saja ya. Kecil dan mungil tapi manis. Ya. Lalu saya taruh lagi yang keempat.
Saya taruh Tuhan Yesus di sebelahnya. Lalu saya tanya kepada diri saya, apa yang paling engkau inginkan? Sejujurnya saudara, yang paling saya inginkan adalah Yesus Kristus. Saya bilang, saya menginginkan engkau. Saya ingin hatimu. Saya ingin jalan-jalanmu. Engkau yang terutama. Saudara baca kalimat itu, kalau engkau belum sampai pada satu kondisi di mana Tuhan Yesus adalah keinginan terbesar saudara. Saudara tidak akan melihat semua ditambahkan. Inilah artinya Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan. Tapi kalau saudara belum sampai pada level menginginkan Yesus melebihi apapun, melebihi rumah, melebihi uang, melebihi deposito, melebihi hobi, melebihi apapun. Kalau Yesus belum menjadi yang terpenting dalam hidup saudara, saudara akan mendapatkan semua datang bukan sebagai tambahan, tetapi cari sendiri. Do you understand? Dan kebanyakan kita adalah cari sendiri. Jujur ya, kita semua mencari sendiri. Kenapa? Karena Tuhan belum menjadi yang paling kita inginkan. Tuhan tidak mendapatkan posisi terpenting. Masih banyak hal terpenting lainnya dalam hidup kita. Kalau Yesus menjadi yang terpenting, saudara akan lihat semuanya. Ini artinya Matius 6 ayat 33. Semua ditambahkan. Saudara mengerti maksudnya? Saudara tahu ayat itu, tapi saudara lihat semua itu tidak ditambahkan. Saudara cari susah payah, gak dapat-dapat. Mau cekel, lepas lagi, cekel, lepas lagi. Tapi saya beritahu kepada saudara, saya mengalaminya. Semuanya itu datang kepada saya. Karena saya sudah sampai pada satu keputusan, keinginan saya nggak ada yang lain, Yesus. Saya sudah jejer semua yang saya suka itu dan saya cari dan saya temukan. Ternyata Yesus mengisi hidup saya. Saya nggak tahu, saudara tahu lagu itu nggak ya? Itu lagunya siapa? Pernah ku merasa menginginkan semua, segala yang ada di dalam dunia, namun masih saja tak cukup bagiku tanpa kau di sana, penuhi hati ini. Pernah sudah pengen, kenapa saudara? Saudara bisa memiliki semuanya, tapi saudara harus tahu bahwa Allah pencipta tidak menaruh kepuasan pada benda. Tidak ada amin. Jadi walaupun saudara memiliki semuanya, kepuasan tidak ada. Karena kepuasan hanya ada di hadirat Tuhan. Tidak ada amin. Kenapa doa itu punya relate dengan krisis? Saya sudah sebutkan karena beliau kan sumber. Yang kedua, tadi kalau sampai Yesus menempati posisi terbaik di hati saudara, di hidup saudara, yang lain akan datang. Bukan yang lain kau cari sampai rekoso mau cekel, luput, cekel, luput, cekel, luput. Kenapa? Karena kamu cari sendiri. Kamu pilih yang mana? Cari dan cintai Yesus. Jadikan dia yang terbaik di hidupmu. Dan dia akan memanggil semua yang lain datang sebagai tambahan. Atau kau cari sendiri tambahannya. Termehek-mehek. Belum tentu dapat. Kalau saudara bijak, saudara taruh dia tempat terbaik dalam hidup saudara. Kenapa doa ada relate-nya dengan krisis? Karena dalam Mazmur pasal 31 ayat 20 mengatakan begini. Engkau melindungi mereka dalam naungan wajahmu. Artinya, kenapa dia ada hubungannya dengan krisis? Karena Tuhan menaruh mereka, siapa mereka? Tuhan menaruh orang-orang yang ada di depan wajahnya, yang memandang wajahnya. Tuhan melindungi mereka. Kalau Tuhan melindungi saudara dalam terang wajahnya, itu artinya Tuhan melindungi pekerjaan saudara juga. Tuhan melindungi karier saudara. Tuhan
Tuhan melindungi pernikahan saudara. Tuhan melindungi anak-anak saudara. Jika saudara berada dalam naungan wajahnya. Makanya Musa diperintahkan Tuhan untuk mengatakan kepada Harun, beginilah kalau engkau memberkati orang Israel. Yang biasa saya ucapkan kepada saudara, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Makanya kalau belum doa berkat jangan lari. Itu firman Tuhan yang disuruh Tuhan kepada Musa, Harun mendoakan berkat untuk jemaat. Nah, saya selalu pakai doa itu untuk mendoakan saudara. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Itulah alasannya doa. Ingat pesan saya minggu-minggu sebelumnya, setiap hari harus ada sabat di hidupmu. Katakan sabat. Harus ada sabat. Sabat itu adalah hadirat Tuhan. Waktu saudara setiap hari ada sabat di hidup saudara, hari itu akan berkemenangan. Tuhan akan membuat saudara menikmati kesenangan. Tuhan akan membuat saudara bersenang-senang dan menikmati kemenangan. Ingat pesan-pesan yang penting ini saudara. Ya. Mengapa doa ada relate dengan Tuhan? Ya. Saudara baca 1, 2, 3. Jangan ada modus di antara kita. Ya, kita sama Tuhan itu tuh kan, saudara jangan saat butuh kita mencari Tuhan. Tuhan menguji hati kita, mengenal hati kita. Ya, waktu kita butuh kita cari, waktu nggak butuh nggak cari. Sama orang aja saya malu, apalagi sama Tuhan. Ya, saya kalau sudah dekat bulan Desember ini sudah tahu sudah banyak sekali orang-orang kirim pesan ke saya, mulai menanyakan, Mami apa kabar? Orang di luar pulau. Bu Sarah apa kabar? Dan saya menangkap sinyal itu. Ini bulan Desember. Bulan Natal. Ada yang dengan terus terang, Bu kami di gereja kami ada sembako untuk Natal. Ibu mau bantu berapa? Ini tidak pernah nyebut nama saya begitu di bulan Desember. Langsung sinyalnya hidup semua. Mami, Bu Sarah, saya dengan orang gak akan begitu malu. Apalagi dengan Tuhan. Yang dia melihat melebihi apa yang saya ucapkan ke dalam isi hati saya. Apa berani saya gitu? Jangan ada dusta di antara kita. Jangan ada modus di antara kita dengan Tuhan. Say yes. Ini susah golei, ini senang lali. Ojo eneng modus saudaraku. Jangan ada modus. Seorang istri berkata kepada suaminya, calon suami. Saya mau nikah dengan kamu asalkan 50% penghasilanmu serahkan kepadaku. Suaminya bilang, istriku sayang. Sedang Tuhan saja mengambil 10%. Jadi kamu siapa? Apakah kamu pikir kamu ibunya Tuhan? Jangan ada modus di antara kita dengan Tuhan. Oke? Seorang istri mengatakan kepada suami, husband is honey if he gives money. Suamiku sayang selama dia memberikan saya uang. Lalu suaminya bilangin, oh my wife, you looks cute if you mute. Jangan ada modus di antara kita. Saudara jaga hubungan saudara sampai pada saat saudara tidak menginginkan yang lain selain Yesus. Dan saudara lihatin apa yang saudara inginkan datang sendiri. Aku harus ngomong apa supaya engkau yakin? Aku harus bilang apa supaya engkau yakin? Kalau kadang-kadang aku melihatmu aku kasihan karena kamu berlari bahkan lebih cepat dari malaikat. Malaikat belum jalan di depan kamu sudah lari. Padahal rezekimu cuma di bawah kursi, di bawah meja, di bawah tempat tidur, di bawah bantal. Tapi kamu lari terlalu cepat. Saya kadang lihat engkau kasihan, pemborosan tenaga yang sia-sia. Kau cari dia, kau cintai dia. Dan dia akan bawa semua kebajikan dan kemurahan mengikuti yang kau. Kasih tepuk tangan. Berdoa adalah bukti bahwa kita masih mempunyai iman. Saya kasih saudara ayat ini aja. Walaupun saudara mengatakan, saya mempunyai iman. Tapi kalau saudara tidak berdoa, saudara sebetulnya tidak beriman. Saudara mungkin beriman bahwa Yesus menyelamatkan saudara. Iman yang menyelamatkan. Tetapi saudara tidak beriman untuk pemeliharaan Tuhan.
Atau saudara tidak beriman untuk melihat mujizat Tuhan. Makanya saudara nggak berdoa ya. Jangan komplain dengan saya. Baca itu Lukas pasal 18, 1 sampai 8. Di bagian terakhir, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan. Mereka akan tetapi jika anak manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ia menghubungkan iman dengan ketekunan di dalam doa. Jadi kalau engkau tidak bertekun di dalam doa, engkau sebetulnya tidak mempunyai iman untuk mempercayai pemeliharaan Tuhan atas ini. Yang bilang Tuhan Yesus bukan saya. Ini konteks judulnya nggak usah ditafsirkan. Yesus mengajarkan perumpamaan ini untuk mengajarkan supaya murid-muridnya bertekun di dalam doa. Lewat B yang kedua adalah bekerja. Katakan bekerja. Setelah ini semua orang harus mendapatkan pekerjaan. Oke? Tidak ada amin. Kerjalah supaya kita menjadi berkat bukan menjadi beban. Amin. Blessing not burden. Oke? Jadi berkat enggak jadi beban. Oke, setuju? Karena itu kerja. Harus kerja. Cari pekerjaan. Tidak boleh nganggur. Saudara tahu enggak? Saya itu sudah berdoa ke Tuhan, Tuhan kasih saya waktu, saya mau belajar pijat refleksi. Apa tadi saya mengatakan? Ya, trigger point. Saya sudah ikut di sini. Itu kursusnya kalau ada di Klaten sudah saya ikut, Pak. Berhubung ada di Solo, jadi perlu waktu yang panjang. Ya, adanya di Solo, tapi semoga Tuhan kasih saya waktu. Itu pijat trigger point belum ada di Klaten. Dapat ijazah Bu, ya yang saya kejar adalah ijazah. Begitu punya ijazah trigger point saya buka pijat trigger point berijazah. Saya masukkan healing center di dalamnya. Jalan tuh dua-duanya. Tadi pagi saya tawarkan siapa yang mau. Nanti saya minta gereja bayarin. Asal punya keahlian. Kalau duduk manis nanti lapar saudara, harus kerja. Gak boleh. Enggak kerja. Kerja keras, kerja cerdas, kerja dengan rela. Kalau kerja keras itu adalah kerja dengan otot. Kerja cerdas, kerja dengan otak. Kerja rela, kerja dengan hati. Yang mana yang benar? Ada banyak sekali kontroversi work hard atau work smart. Yang mana? Boleh dijawab? Pak Sani? Work hard versus work smart. Yang mana? Yang mana Bu Lili? Ya salah. Saya nonton ini siapa ini? Helmi Yahya. Dia bilangin orang-orang kaya di dunia ini. Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg. Orang-orang kaya ini semua adalah pekerja keras men. Siang dia mimpin perusahaan, malam dia mengawasi sahamnya. Tidurnya sedikit, mereka kerja keras. Jadi kalau saudara kerja, aduh capek, please. Kalau nggak mau capek, 1 kali 2 meter itu nggak capek. Do you understand what I mean? Kalau kerja capek biasa nggak usah diomongkan. Gak usah disambati, gak usah capek. Aduh capek, aduh kesal, jangan. Kerja saudara biasa. Itu Mahathir Muhammad mantan presiden Malaysia mengatakan begini. Di masa pensiunnya dia bilangin, kalau saya berhenti kerja, otot-otot saya kaku. Kalau saya berhenti kerja, otak saya juga mengkerat, gak bisa mikir. Ya, jadi harus bekerja. Ya, yang benar adalah hard work in smart way. Setuju? Kerja keras dalam cara yang cerdas. Bilang kerja keras, caranya cerdas. 1, 2, 3. Caranya cerdas. Saudara dan saya harus belajar untuk bekerja melalui sosmed. Sosmed saudara jangan buat cuma nonton TikTok, jangan cuma buat apalagi sinetron, please. Jangan nonton sinetron, saya katakan.
Saya larang saudara nonton sinetron, dia menghabiskan waktu saudara dan ditipu mentah-mentah. Saudara liatin pemain sinetron yang nampaknya kurus, miskin, susah. Itu orang kaya saudara, cuman dia berperan sebagai orang miskin. Lalu kau nonton dia, kau nangis, energimu habis nonton dia miskin. Dia itu bukan orang miskin men, dia orang kaya. Jadi saudara dihapusi, ditipu mentah-mentah. Stop nonton sinetron. Bilang sebelahnya, berhenti nonton sinetron. Gak ada guna-gunanya sama sekali. Gak ada. Mereka mengambil untung dari saudara. Saudara tiap hari menghabiskan waktu untuk nonton itu. Siapa itu? Ya itu orang-orang itu yang setiap hari isinya cuma pamer kekayaannya. Makan di restoran apa. Lalu posting saudara nonton ngiler gitu ya. Lihat mobilnya yang bagus. Saudara tahu itu dia subscribernya tambah. Padahal saudara nggak pernah nonton punya saya. Hard work in smart way. Kerja keras dalam cara yang cerdas. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Keras. Hai pemalas, sekali lagi. Hai pemalas, lebih kencang. Hai pemalas. Pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Siapa yang mencintai tidur akan jatuh miskin. Bener. Saudara harus curi start. Pagi-pagi orang jualan bensin yang eceran itu saudara. Paling cepat itu 5:30. Coba mbok bayangin kau bangun lebih cepat jam 4, 4:30 aja. 1 jam sampai 5:30. Apa perlu saya jualan di depan? Bensin. Berapa saudara misalkan dapat laku 10, untung 1.000, 10.000 aja. Jangan mikir yang gede-gede. Lo gak bakalan jadi orang gede jatuh dari langit. Lo harus merangkak dari bawah, harus kerja. Bener, lebih nikmat berkeringat lalu makan daripada didulang. Dulang itu di rumah sakit, bener enggak? Hah? Dulang itu di rumah sakit. Lebih enak makan setelah berkeringat. Kerja saudara. Belajar dari semut. Pemalas itu mencintai tidur. Daud mengatakan, aku membangunkan fajar. Tapi orang Kristen dibangunkan oleh suara azan. Saudara harus berterima kasih kepada saudara-saudara muslim yang membangunkan engkau 4:30. Begitu suara azan orangnya udah sembahyang, saudara bikin pulau di sini. Pulau di bantal. Hai pemalas, bertobat. Jangan jadi beban, tapi jadilah blessing, jadi berkat. Karena itu saudara dan saya harus kerja, harus bekerja. 1, 2, 3. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang-orang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya. Dengan demikian makan makanannya sendiri. Masak sendiri, makan sendiri. Jangan berharap dianterin. Masa sukar, masa krisis, banyak orang mempertahankan hidupnya sendiri. Benar. Oke? Jadi saudara harus kerja keras. Saya tunjukkan ini ya. Yang pertama adalah dapatkan pekerjaan. Untuk mengantisipasi krisis. Dapatkan pekerjaan. Gak pandang umur. Apa saudara saudara bisa kerja lewat online. Saya punya pasien satu di Yogyakarta. Rabu kemarin saya kunjungi mereka. Anaknya itu masih SMP. Sekarang dia sedang mengerjakan YouTube-nya. Ya, dia bikin game. Subscribernya sudah di atas 1.000. Ya, dia sedang kejar jam tayang. Saya namanya Jason. Ya, Jason, kamu bikin saudara? Umurnya masih SMP. Tapi itu kalau berhasil, dia sudah dapat uang. Dapatkan pekerjaan. Bisa nggak? Bisa. Orang Kristen itu 11-12 dengan ular kobra. Kenapa? Banyak bisanya. Apa-apa bisa. Karena Tuhan yang kasih kita bisa. Oke? Pasti bisa. Cah lontong tanya sama Presiden Joko Widodo. Pak Presiden bisa naik motor? Bisa. Bisa nyetir mobil, bisa nyetir motor.
Punya SIM, saya punya SIM A, SIM B, SIM C, punya semua loh. Lah Cah Lontong tanya, apa yang nggak punya? Yang nggak punya adalah SIM Salabim. Semua SIM punya, yang nggak punya SIM Salabim. Presiden bisa lucu juga. Dapatkan pekerjaan. Kedua, lakukan yang terbaik. Oke? Ya, sudah jadi karyawan dimanapun, kerja yang terbaik. Dilihat atau tidak dilihat, kerja yang terbaik. Kalau saudara misalnya kerjaannya sebagai kasir, jangan cuma duduk di situ, ya. Jangan nunggu kasir, kerja lagi yang lain. Coba saudara kalau nggak percaya, pekerjakan saya, ya. Nanti saudara saya jadi kasir, Pak. Nanti saya setrika bajumu, saya ngepel juga bersih. Nah, pada waktu saya sudah kerja kayak gitu, Bu, ya. Waktu musim lebaran di mana karyawan-karyawan udah pamit pulang mudik. Lalu cobonan saya bilang, Pak, saya mau pamit mudik, Pak. Tapi kemungkinan gak balik. Ketar-ketir mesti dia bilang, jangan gitu dong, nanti gajinya tak naikin lagi ya. Wah, mesti saudara, kenapa? Karena orangnya kerjanya baik. Ada inisiatif kerja, gak cuma kerja kalau disuruh. Tapi lakukan semua yang terbaik semampu engkau kerja. Oke? Amin. Lakukan yang terbaik. Gajinya kecil, salah saudara. Orang itu kerja jangan untuk gaji. Gimana aku kerja, penghasilanku pagi keluar malam pulang, akhir bulan cuman dapat amplop sudah kosong disimpan sebagai kenangan. Ini kerja apa dikerjain? Kalau saudara kerjanya masih kayak gitu ya, pagi sampai malam, selesai akhir bulan saudara pulang cuman punya amplop. Nah itu berarti saya mau katakan Anda tidak kerja cerdas. Belum dapat gaji udah hutang. Hutang pinjol. Bunganya gede. Nah itu tidak smart namanya. Oke? Kalau saudara misalkan habis, berarti belum cerdas. Saudara bilang, aku berarti belum cerdas kerjanya. Saudara harus mengerjakan sesuatu mungkin online. Tanya di KVV itu belajar jualan online. Ya, di depan ada nasi uduk itu laris banget. Saya kira 10 kilo sehari, sekarang 20 kilo sehari. Saudara bayangin orang jualan 20 kilo sehari. Saudara tahu jam 4:30 dia sudah ada di menara doa. 5:30 orang sudah penuh, selama hujan 2 jam habis. Karena di situ adalah tanah yang kudus. Sudah didoakan ada hadirat Tuhan. Saudara mau reseller, saya yang ngomong, saya bilang harus mau. Kalau kamu mau buka lagi saya nembung orangnya. Larisnya bukan main. Laris bukan main, tapi itu saudara tahu ada relate-nya dengan Tuhan. Sebelum saudara tahu dia bangun jam berapa? Mungkin jam 2, 4:30 dia sudah ada depro di bawah tiang itu. Dia di situ, saya di situ. Ya, saya tahu dia di pojok itu selalu. Sembayang dulu dia turun, jualan 2 jam habis kelar 20 kilo duit. Saya bilang, kau harus menabung ya. Lakukan yang terbaik. Jangan tinggalkan pekerjaan karena kesulitan. Setuju? Karena bosnya galak, jangan. Karena teman kerjanya jelas julid, jangan. Karena apapun jangan tinggalkan pekerjaan sebelum mendapatkan yang lebih baik dengan gaji lebih baik, progres lebih baik. Setuju nggak? Walaupun sudah ancang-ancang keluar, tapi jangan keluar. Karena kalau kau keluar sekarang ini cari kerjaan susah, say. Oke. Oke, say. Kau keluar nganggur 2 bulan, mangan melu sopo, madep mantep mangan melu morotuwo, randuwe isin. Jangan keluar sebelum mendapat tawaran gaji yang lebih besar, progres lebih besar. Oke? Jangan bekerja untuk mendapatkan uang, tapi untuk belajar. Serap ilmunya. Saudara ikut warung nasi goreng enak, laris banget. Saudara pelajari caranya bikin nasi goreng yang laris. Besok bikin sendiri. Uangmu sendiri, larismu sendiri, gajimu sendiri. Iya dah? Jangan wah bos pelit, bos apa itu. Ambil ilmunya. Cara bagaimana menjual. Cara menghadapi pembeli. Saudara. Belajar, ini krisis di depan mata. Pertahankan cara lama, lapar saudaraku. Segera bergerak.
Dan yang ketiga adalah berinvestasi. Oke? Katakan berinvestasi. Hampir selesai, jangan nangis ya. Saya mendengar Sandiaga Uno, wakil wali kota DKI Jakarta yang sudah lewat. Hampir, ya kan, mundur itu ya saudara ya. Nah, dia waktu ditanyain tentang kekayaannya dia bilang, ditanyain apa yang menyebabkan orang-orang kaya itu sebagian besar kekayaan mereka itu dari apa? Lalu dia jawab, investasi. Jadi uang-uang mereka itu tidak uang yang bisa dilihat itu. Uangnya itu surat berharga, saham, emas, bangunan, tanah, itu saham. Bangunan, tanah itu kan naik harganya. Jadi mereka berinvestasi. Nah saudara, ada orang yang bertanya ke saya, Bu, bolehkah saya ikut trading? Seperti trading emas dan lain sebagainya. Saudara lihat, semakin besar nilai pertanggungan suatu investasi, semakin tinggi resikonya. Betul ya? Resikonya makin tinggi. Jadi dengar saya baik-baik ya. Kalau ada orang nawarin saudara bisnis apapun dengan janji bisnis itu 10 hari modal kembali, stop. Semakin gila-gila tawarannya, semakin resikonya terlalu tinggi. Saya punya beberapa pasien yang bisnisnya trading. Kayanya minta ampun, habis bis. Bermain aman saudara di hari-hari ini. Jangan tergiur, ya enggak. 10 hari balik modal, hati-hati. Saya punya teman di luar daerah. Saya doain dia terus. Dia punya uang mungkin tidak banyak, dia taruh di tempat orang, ya. Tapi kemudian ya saya doakan. Satu hari dia ngomong ke saya. Tapi itu dia adalah seorang yang saya kira itu jumlah yang sangat besar karena dia bukan orang bisnis. Lalu dia bilang ke saya, tolong doakan teman saya ini. Ini teman saya ini baik, dia orang Kristen, dia pendoa. Dia sangat baik, bisnisnya lancar, tokcer. Lalu satu hari teman saya ini meminta kembali uangnya. Jawabnya apa? Kamu tahu nggak, setiap bulan saya kasih kamu fee itu dengan berjuang. Artinya apa? Uang itu belum bisa ditarik dalam situasi ini. Temannya baik, memang orang baik, suka berdoa, anak Tuhan. Dia nggak nipu, tapi beberapa bisnisnya sedang terkendala macet. Semua bisa terjadi saudara. Semakin tinggi pertanggungan nilainya, semakin tinggi risiko yang dihadapi, ya. Ada macam-macam investasi. Sawah, investasi di startup, emas, properti dan lain-lain ya. Saudara bisa punya. Tapi semua itu mempunyai risiko yang sangat tinggi, ya. Nah, satu saja investasi dengan risiko 0% adalah ini. Perhatikan saudara. Di masa-masa sukar, saya bersaksi kepada saudara, kadang-kadang saya berdiri dan berpikir, saya mau ngomong Pak Yuli, aku punya iCare kayak sepertinya aku mau gak jadi aja. Saudara mengerti? Ini masa-masa yang sukar, tapi saya bertahan tetap. Saya percaya firman, orang menabur mesti menuai. Saya bilang ke Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, seandainya engkau gak mau pun tidak masalah, karena firman-Mu ya dan amin. Yang menabur banyak, menuai banyak. Saya pasti menuai sesulit apapun. My time has come. Waktu harvest time datang, pasti datang. Ini investasi kerugian 0, risiko 0%. Apa itu? Lee Ka-shing adalah orang terkaya di Hong Kong selama beberapa dekade. Yang sekarang saya belum cek lagi. Nah, dia pernah menulis artikel, saya sudah bagikan kepada saudara tentang 3 jenis uang ajaib. Kenapa disebut uang ajaib? Karena uang itu jika dibelanjakan akan selalu kembali lalu bawa kawan-kawannya yang lain. Uang apa ya? Pengen tahu saudara? Mau tahu? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Kasih tahu enggak?
Yang pertama adalah uang untuk investasi diri sendiri. Untuk pengembangan diri, untuk belajar. Kursus, latihan. Ya, saya tanya pada Daniel, Pi, aku boleh kursus komputer enggak? Enggak usah. Sekarang itu belajar sendiri asal kamu tekun aja. Saking nyari-nyarinya mau belajar apa gitu loh. Kayaknya belajar pijit pasti deh. Ya. Saya mau buka klinik ya. Pijat apa tadi? Trigger point berijazah. Saya nggak pakai nama saya, Lili Sayakti. Pinjam nama Lili Sayakti. Uang yang saudara pakai untuk membayar diri saudara demi pekerjaan, itu akan kembali. Saudara investasi untuk itu. Saya investasi uang saya untuk bikin YouTube saya, untuk lagu, untuk studio, untuk kasih makan orang. Ya, uang saya habis di situ lumayan. Tapi uang itu saya yakin satu hari akan kembali ngajak kawan-kawannya ke saya. Dia akan ngajak konco-konconya balik lagi. Pasti itu. Itu adalah investasi. Investasi diri. Ya. Yang kedua adalah uang untuk mengabdi. Katakan uang untuk mengabdi. Kurang keras, uang untuk mengabdi. Mengabdi kemana? Orang tua. Masih punya orang tua, dengarkan saya, mengabdi ke mereka. Oke? Terutama jika orang tua saudara sudah nggak bisa kerja. Uang untuk mereka, jatahin mereka. Jangan malah ambil. Wes digede ke sudah di pantas ke kok malah diambilin. Jangan malah ambil dari orang tua, mau ngasih. Mamaku papaku punya akeh. Walaupun dia sudah punya banyak, ngasih itu tanggung jawabmu. Karena uang yang saudara kasih ke papa mama itu akan kembali. Dan ajak kawan-kawannya lagi. Setuju? Amin? Uang punya ayah, punya ibu, punya mertua. Kasih, dengar saya. Saya sudah pengalaman, saya sudah tua. Saya sudah punya banyak pengalaman. Mertua saya adalah orang tua saya. Keluarganya dia juga keluarga saya. Saya care kepada keluarga saya. Keluarga suami saya care. Saya ngasih. Saya jatahin tiap bulan. Saya belum jadi orang kaya. Tapi saya jatahin mereka tiap bulan juga. Karena itu adalah uang mengabdi. Kasihkan satu hari. Dia akan kembali ajak konco-koncone. Siap? Saudara kaget. Kok segitu banyak? Iya, dia nanti jawab. Aku juga ngajak konco-koncoku. Do you understand? Saya balik lagi. Jadi aku tuh enggak segitu. Tapi kok banyak? Iya, dia ngajak konco-koncone. Ya, ojo pelit. Kasih tahu sebelahnya jangan pelit. Sama orang tua. Ya, kasihkan. Jangan hitung-hitungan. Kalau mau hitung-hitungan di atas kertas, enggak akan mengimbangi apa yang orang tua korbankan untuk Anda dan saya. Oke, ya? Enggak ada hitung-hitungan ya sama orang tua. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah satu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu. Ya, syaratnya cuma sederhana. Bahagia, panjang umur. Panjang umur enggak bahagia. Bahagia enggak panjang umur. Nah ini kasih dua-duanya. Kalau kamu bisa menghormati orang tuamu, bahagia, panjang umur, bahagia. Enak kan? Ya. Yang ketiga adalah uang untuk amal. Amal, katakan amal. Amal yang mana? Uang jenis ini tuh selalu kembali. Kalau makan di warung dapat struknya itu. Enggak kembali, cuman kertas tulisan. Ya. Yang ada tulisan subtotal. Ada orang bayar makan teman-temannya, kemudian subtotal 247. Dia tanya kepada teman-temannya, kalian pesan sop apa sih? Sop kok mahal sekali? Ya, ternyata sop total. Uang amal, ya. Uang apa yang kembali? Yang ada hubungannya dengan Injil. Saya bilang saudara ya, awal tahun depan saya akan pergi ke Tobele. Kalau saudara punya baju-baju yang pantas pakai, kumpulkan. Saya mau kirim duluan sebelum saya sampai di sana untuk orang-orang suku. Untuk Injil. Ya, kalau saudara punya baju-baju yang pantas pakai, menurut saya di akhir tahun kita harus bongkar-bongkar lemari, termasuk bongkar-bongkar dompet supaya dapat berkat yang baru. Kasih tepuk tangan. Karena bulan Desember ini adalah bulan berbagi, ya. Jadi saudara yang stok-stok lama itu keluarin kalau mau dapat yang baru, mau dapat duit yang baru, berkat yang baru, baju yang baru ya keluarin, kumpulin, taruh di gereja. Nanti sebelum saya berangkat saya kirimkan dulu ke sana ya, sebelum saya tiba di sana. Injil
Yesus berkata bahwa barang siapa karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya, ibunya, bapaknya, rumahnya, ladangnya, orang itu pada masa kini memperoleh ganti 100 kali lipat. Katakan 100 kali lipat. Ini benar-benar menguntungkan ya. Ini sangat luar biasa ya. Nah, kalau Tuhan berkenan, kita akan membeli sebuah gereja yang dijual di Bayat ya. Nah, kita akan berinvestasi. Saudara tahu mengapa di masa krisis gereja ini pendapatannya bukan turun tapi naik? Banyak teman-teman saya yang cerita tentang gereja-gereja di hotel-hotel. Itu gereja-gereja yang organisasinya besar-besar. Tutup saudara, tutup. Kenapa? Karena nggak kuat biaya pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Saudara tahu walaupun di lockdown, walaupun saudara libur di rumah, satu hal yang saya katakan, saya mengajar yang benar. Kalau saya ngajar keliru, nggak mungkin saudara melakukan. Betul? Amin? Nggak mungkin saudara diberkati seperti sekarang. Dan kami akan terus memberkati. Panti asuhan dapat bayaran BPJS dari gereja ini. Panti asuhan di Jogja. Isinya itu dibayarin BPJS-nya. Ada beberapa pendeta bayarin BPJS. Kalau Tuhan berkenan, kita akan beli gedung gereja supaya cabang ini dibuka satu lagi. Ya, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Ya. Untuk Injil itu selalu kembali di mana ada hati saudara. Injil itu ada hati Tuhan, dan di mana ada hati Tuhan, semua sumber daya dari surga disuplai untuk saudara. Oke ya? Hati Tuhan itu ada di Injil. Berinvestasi untuk Injil, saudara. Orang yang lemah. Siapa orang yang lemah? Yang ngentuan? Bukan. Ya, 1, 2, 3. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya. Siapa orang lemah? Orang miskin, janda, anak yatim, itu orang lemah. Di akhir tahun, saudara ingat mereka. Saudara bantu mereka. Janda, miskin, anak yatim. Kalau saudara menaruh belas kasihan kepada mereka, saudara membuat Tuhan berhutang kepada saudara. Dan Tuhan pasti akan mengembalikannya. Cara kita mempersiapkan diri terhadap krisis ini yang pertama adalah berdoa, bekerja, berinvestasi. Mari kita berdoa. Saya kasih saudara pilihan ini. Mau banting tulang sendiri, mati-matian, lalu semua akan saudara cari sendiri, atau saudara tempatkan Yesus di tempat terbaik di hidup saudara. Dan Tuhan akan membawa semua yang lain datang kepada saudara. Pilihannya mana? Silakan memilih. Saudara memilih Tuhan, saudara cintai Tuhan, saudara jadikan Dia yang terbaik. Tidak ada yang lebih penting. Jagong manten gak penting. Apapun semua dalam hidup saudara. Uang, kalau itu lebih penting dari Tuhan, saudara belum sampai di level itu. Tapi sampai Yesus menjadi yang terutama, semua itu akan datang. Bukankah Ia memberi roti kepada yang dicintainya selagi tidur? Berdoa, bekerja, berinvestasi. Jesus. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak
Tuhan di tempat terpenting di hidupnya. Gak boleh yang lain lebih penting. Gak boleh bisnis lebih penting dari Yesus dong. Jangan ada modus di antara kita, come on. Karena dia tahu hati kita. Sampai Yesus menjadi yang terpenting, yang tercinta. Semua datang. Siapa yang mau? Berdiri saudara, kita nyanyi lagu ini. Saudara akan lihat semua dipanggil Tuhan datang kepada saudara. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka, yes, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila kau yang membuka pintu, yes, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat. Percaya saudara, kalau Tuhan buka pintu, semua tetap terbuka. Kalau Tuhan angkat saudara, gak ada yang bisa menurunkan saudara. Haleluya. Dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila kau yang membuka pintu, yes, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat merendahkanku. Haleluya. Mari kita berdoa saudara. Saudara lakukan ini, jadikan dia yang terbaik. Saudara perjuangkan kepentingannya di bumi dan dia bertanggung jawab atas kepentingan saudara. Amin. Perjuangkan kepentingannya, utamakan kepentingan beliau di atas bumi. Dan kepentingannya adalah jiwa. Dan Tuhan akan menyokong semua kepentinganmu. Bapa, hamba terbatas untuk mengungkapkan kebenaran ini. Hamba berdoa agar Roh Kudus membuka kebenaran ini di dalam batin kami semua yang paling dalam. Bagaimana kami mengejar Engkau sampai pada satu kondisi di mana kami tidak ingin yang lain melebihi Engkau. Ketika kami sampai di sana, semua yang lain akan datang mengikuti kami sebagai tambahan, bukan dari sebagai jerilela kami, tapi tambahan dari Tuhan. Tuhan menambah hikmat, menambah kekuatan, menambah pertolongan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, berikanlah kami semua pekerjaan.
Kasih kami pekerjaan Tuhan. Semua kami mempunyai pekerjaan. Tuhan juga berikan kami hikmat untuk berinvestasi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Saya umumkan kepada saudara, hari Sabtu besok jam 3 sore ada acara perayaan Natal sekolah minggu onsite di sini. Saudara bisa membawa anak-anak kecil untuk ikut perayaan Natal di sini. Brahma juga bisa. Masih anak kan ya? Oke. Jam 3 besok yang punya anak-anak. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Oh Bapa, semua yang kami beri berasal dari Tuhan. Kami menghormati Engkau dengan persepuluhan kami. Kami tidak takut sama sekali. Kami percaya Tuhan, karena Engkau akan menambahkan 100 lipat dalam usaha pekerjaan, pelayanan, apapun yang kami investasikan dalam kerajaan-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata amin. Berdoalah sebelum meninggalkan tempat ini. Kenakan masker sampai tiba di tempat kediaman Bapak Ibu.